Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat horor klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini sobat horor klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini saya akan menceritakan satu tempat ya yang berada tidak jauh dari perumahan tempat orang tua saya tinggal, yang sebelumnya sudah sempat saya singgung ya, yaitu satu tempat yang biasa disebut oleh masyarakat sekitar dengan nama Sendang Pancur. Kenapa bisa dinamakan seperti itu? Silahkan mengikuti cerita pada edisi ini sampai dengan selesai. Namun seperti biasanya, sebelum saya memulai cerita pada malam hari ini, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada sobat horor klasik yang sudah berkunjung dan mendengarkan cerita-cerita yang ada di channel horor klasik. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya serta apresiasi setinggi-tingginya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel horor klasik. Bagi sobat horor klasik yang mungkin sudah rutin ya atau rajin menyimak cerita dari saya, mungkin sudah tidak asing ya dengan kondisi perumahan tempat orang tua saya tinggal. Nah, sedikit mengulang saja ya, bahwa dulu awalnya di tahun 80-an ya, ketika orang tua saya membeli rumah di perumahan ini. Perumahan ini masih merupakan perumahan satu-satunya, dan di sekitar perumahan tempat tinggal kami ini masih merupakan hutan belantara ya. Nah, hingga akhirnya di tahun 90-an ada satu kawasan industri yang dibangun di belakang perumahan tempat tinggal kami, dan sejak saat itulah mulailah hutan-hutan di sekitar perumahan kami ini ditebang, dan di samping kiri dan kanan perumahan kami ini juga beralih fungsi menjadi perumahan. Nah, di belakang perumahan kami ini sebetulnya ada satu buah kampung ya yang terletak sedikit di bawah perumahan kami, dan kampung itu merupakan kampung yang tidak terlalu besar ya, zaman dulu maksud saya ya. Kalau sekarang sih kampung itu sudah bisa dikatakan kampung yang padat penduduk ya. Nah, kebetulan saya agak sedikit kesulitan ya untuk menggambarkan, namun mudah-mudahan sobat horor klasik bisa menangkap apa yang saya maksud. Jadi saya mengibaratkan ya, misalnya bagian belakang perumahan kami ini merupakan satu garis lurus, 2/3 dari garis lurus itu merupakan area industri, sementara untuk sepertiganya sisanya ini merupakan yang saya sebut kampung di bawah perumahan kami itu. Nah, memang kampung itu ketinggiannya ini terpaut cukup jauh ya, baik dengan perumahan tempat kami tinggal maupun dengan kawasan industri itu. Jadi memang bisa dikatakan kampung itu merupakan daerah mangkok ya istilahnya ya, karena di atas kampung tersebut ada satu kawasan industri dan perumahan tempat kami tinggal. Nah, ada satu tempat yang cukup menarik ya, dan bisa dikatakan merupakan salah satu sumber penghidupan terutama untuk masalah air ya di kampung itu, yaitu adanya satu sumber air yang oleh masyarakat sekitar ini biasa disebut dengan nama Sendang. Mungkin kalau bagi sobat horor klasik yang utamanya orang Jawa ya, atau mungkin bukan orang Jawa namun paham ya dengan arti Sendang itu,
Ya, saya yakin bisa memiliki gambaran yang jelas ya tentang sendang yang saya maksud. Namun ada satu istilahnya apa ya, fenomena atau apa ya, yang mungkin bisa dikatakan tidak biasa. Karena umumnya tuk ya atau mata air ini kan ya umumnya memang hanya mengalir biasa atau mungkin muncul dari bawah tanah ya, seperti itu. Namun berbeda dengan sendang yang satu ini, air yang keluar ini sifatnya ini memancar ya, atau mirip seperti pancuran istilahnya. Sehingga oleh masyarakat sekitar, sendang tersebut dinamai sendang pancur. Dan memang cukup unik ya, karena pancaran dari mata air tersebut ini bisa dikatakan cukup deras, seakan-akan air itu memancar dengan tenaga pompa air ya, seperti itu. Padahal itu merupakan sumber mata air alami yang bukan buatan manusia. Ya wahu alam ya, namun memang itu merupakan menurut saya satu keajaiban ya yang pernah saya saksikan. Nah, ada satu cerita lagi yang beredar ya di kalangan masyarakat, bahwa dulu hutan tempat di mana perumahan kami berdiri dan sekitarnya, termasuk sendang tersebut, ini dulu disebut-sebut merupakan lokasi istilahnya semacam petilasan atau pertapaan ya oleh orang-orang kuno zaman dahulu. Karena memang kalau menurut orang yang memiliki kemampuan khusus ya, itu banyak yang mengatakan bahwa tempat di mana kami tinggal atau di wilayah sekitarnya ini dulu merupakan salah satu tapal batas kerajaan tempo dulu, seperti itu. Ya meskipun memang tidak ada tanda-tanda tertentu ya, kecuali satu buah candi yang sempat saya ceritakan pada edisi makam tua ya, yang satu makam yang berada di tengah jalan dan tidak bisa dipindahkan. Namun konon menurut penerawangan dari orang-orang yang memiliki kemampuan khusus, itu memang justru titik di sekitar perumahan tempat kami tinggal ini bisa dikatakan masih merupakan garis perbatasan kerajaan tempo dulu. Seperti itu gambarannya. Nah, bahkan sendang itu sendiri pun menurut orang-orang yang memiliki kemampuan khusus juga, ini disebut-sebut banyak benda-benda pusaka yang tersebar ya dan tersembunyi di sekitaran sendang tersebut. Ya awalnya saya ya hanya menganggap itu cerita-cerita mitos saja ya, atau bumbu-bumbu dari masa lalu saja. Hingga pada akhirnya kurang lebih di tahun 2003 atau 2004 ya, saya lupa, ketika saya ini magang di salah satu BUMN ya, saya sempat mengenal seseorang dengan nama Pak Pujo. Pak Pujo ini bisa dikatakan orang yang cukup menyukai hal-hal mistis ya, atau hal gaib. Dan beliau ini memang menyukai atau memiliki hobi menarik benda-benda pusaka. Dan ketika Pak Pujo ini mengetahui tempat di mana saya tinggal ya, ketika itu saya masih tinggal bersama orang tua, Pak Pujo ini terlihat antusias. Dan akhirnya beliau ini sering mengajak saya ngobrol, dan akhirnya memang ujung-ujungnya ya beliau ini banyak bertanya atau bercerita tentang sendang tersebut. Nah, pada suatu hari ya, Pak Pujo ini sempat membawa satu buah batu ya, batu berwarna kuning yang cukup bening dan cukup indah menurut saya. Beliau menunjukkan batu itu kepada saya sambil mengatakan bahwa batu tersebut merupakan batu yang dalam tanda kutip sempat dia tarik ya melalui ritual khusus di lokasi yang tidak terlalu jauh dari sendang. Dan ketika itu
Pak Pujo juga sempat bercerita kepada saya bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama ini dia akan kembali menarik satu pusaka yang bisa dikatakan menurut beliau ya, dan mungkin teman-teman seperguruannya ya, itu merupakan masterpiece benda pusaka yang ada di wilayah tersebut, yaitu satu mata tombak yang berukuran kurang lebih satu telapak tangan. Itu menurut Pak Pujo seperti itu ya. Nah ya, saya karena memang mohon maaf ya, memang tidak terlalu istilahnya berminat ya dengan cara-cara semacam itu ya. Ya saya hanya mengiyakan saja cerita dan rencana Pak Pujo ketika itu, hingga akhirnya pada hari Senin ya, kebiasaan di BUMN tersebut kita ini melakukan apel pagi ya. Namun ketika itu saya tidak melihat sosok Pak Pujo ya, hingga akhirnya setelah jam istirahat siang tersiar kabar bahwa Pak Pujo ini ternyata mengalami sakit hingga tidak bisa masuk kerja. Nah keesokan harinya di hari Selasa ternyata Pak Pujo juga belum berangkat kerja juga. Dan seperti kebiasaan ya yang berlaku di tempat itu, bila orang sudah tidak masuk kerja selama 2 hari, terutama karena sakit, maka di hari ketiganya orang-orang kantor ini akan menjenguk. Nah waktu itu kebetulan memang saya ikut menjenguk Pak Pujo juga ya. Saya ikut dalam rombongan. Ketika kami sudah sampai di rumah Pak Pujo ini, terlihat memang kondisi Pak Pujo yang bisa dikatakan ya cukup memprihatinkan ya. Beliau ini hanya tergolek lemas di atas kasur, tidak bisa melakukan aktivitas yang ringan pun juga beliau kesulitan ya. Untuk sekedar minum dan makan saja beliau ini juga kesulitan. Nah singkat cerita, ketika itu Pak Pujo mungkin kurang lebih 2 minggu ya tidak masuk kerja, hingga akhirnya beliau ini sudah cukup bagus kondisinya dan bisa berangkat kerja. Dan pada jam istirahat saya terkejut ketika Pak Pujo ini mengajak saya untuk makan di kantin. Itu bukan merupakan satu hal yang biasa ya, namun ya sudahlah, saya pikir untuk menyenangkan orang yang mengajak dan memang untuk menghormati juga ya, karena memang beliau ini sudah cukup sepuh ya pada waktu itu. Waktu itu beliau ini akhirnya setelah kami berdua duduk ya di kantin, beliau ini bercerita bahwa sesuai rencana beliau yang akan menarik pusaka di Sendang Pancur tersebut, beliau dan beberapa rombongan ya dengan teman-temannya sudah sampai pada waktu yang ditentukan di malam hari. Dan ketika beliau ini sedang melakukan ritual ya untuk menarik benda pusaka yang disebut-sebut sebagai masterpiece itu, beliau ini tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran satu sosok yang berpenampilan semacam mungkin kalau di gambaran kerajaan-kerajaan itu semacam prabu mungkin ya, yang mengenakan seperti pakaian prajurit kerajaan zaman dulu. Namun terlihat bahwa sosok itu bukan sosok prajurit biasa ya, mungkin semacam istilahnya ya, orang kepercayaan raja atau istilahnya ya. Dan di situ Pak Pujo ini terkejut, namun karena memang sudah tekadnya untuk menarik benda pusaka, beliau ini tetap melanjutkan ritualnya. Dan yang tidak disangka-sangka oleh Pak Pujo adalah sosok yang berwujud seperti Prabu itu tiba-tiba mendekati beliau hingga mereka berdua ya. Ketika itu posisi Pak Pujo ini duduk bersila ya di atas tanah, sementara sosok tersebut berdiri dengan jarak mungkin hanya sekitar 2 meter. Sosok itu tiba-tiba
apa ya namanya, memajukan salah satu tangannya ya, atau menyodorkan telapak tangannya dalam posisi tegak menuju ke arah Pak Pujo, dan hal tersebut membuat Pak Pujo ini terlontar ke belakang hingga beliau ini istilahnya apa ya, bergulung-gulung ya, itu kurang lebih antara 5 atau 6 meter. Nah, pada intinya Pak Pujo ini dalam tanda kutip diserang ya oleh sosok Prabu tersebut, dan teman-teman serombongan Pak Pujo yang bersama-sama dengan Pak Pujo di malam hari itu melakukan ritual sangat terkejut melihat Pak Pujo yang tiba-tiba terlontar ke belakang sambil bergulung-gulung. Nah, rupanya satu rombongan yang ada di tempat itu tidak ada satupun yang melihat sosok Prabu itu kecuali Pak Pujo sendiri. Dan ketika itu di tengah-tengah Pak Pujo yang sedang kesakitan ya, sosok Prabu itu kembali mendekat kepada Pak Pujo dan kemudian berkata dengan suara yang tegas bahwa Pak Pujo harus mengembalikan anak buah yang telah diambilnya. Nah, setelah itu sosok tersebut menghilang. Nah, akhirnya ya, karena kondisi Pak Pujo yang memang sudah kepayahan dan mungkin dinilai situasi sudah tidak kondusif, akhirnya rombongan itu pulang dengan membawa Pak Pujo yang dalam kondisi ya, kepayahan seperti itu dan kesakitan. Setelah Pak Pujo dibawa ke rumah sakit, dokter pun juga angkat tangan, tidak tahu atau tidak bisa mendiagnosa penyakit apa yang dialami oleh Pak Pujo, hingga akhirnya diputuskan Pak Pujo dirawat di rumah. Nah, ketika kami menjenguk ya ke sana ya, memang kondisi Pak Pujo ini tidak bisa apa-apa ya, bicara pun juga tidak bisa. Namun ketika Pak Pujo ini sudah masuk dan ngobrol dengan saya itu, beliau bercerita bahwa setelah seminggu ya, kurang lebih seminggu beliau ini dalam kondisi sakit di rumah, pada suatu malam beliau ini dikejutkan dengan sosok sang Prabu yang tiba-tiba hadir di dalam kamarnya sambil membawa tombak yang cukup panjang ya, bahkan melebihi tinggi dari sang Prabu itu sendiri. Padahal menurut Pak Pujo ya, sosok Prabu itu pun juga sudah tinggi sekali, dan memang rumah Pak Pujo ini kan memang desain rumahnya ini memang apa ya, tinggi ya, jadi memang jarak antara lantai dengan Ethernitnya ya itu memang mungkin ada sekitar 5,5 meter. Nah, ketika itu Pak Pujo saja mengakui bahwa sang Prabu yang berdiri di dalam kamarnya ini tingginya ini ya mungkin lebih dari 3,5 meter ya, dengan Pak Pujo memperkirakan posisi berdiri dengan jarak Ethernitnya ya. Pak Pujo ini ya karena kondisinya memang sakit ya hanya bisa gemetar dan tergagap-gagap, namun tidak ada satupun suara yang bisa keluar dari mulutnya. Dan di malam itu sang Prabu kembali mengeluarkan kata-kata yang pada intinya Pak Pujo harus mengembalikan anak buah yang sudah diambilnya. Ketika itu Pak Pujo memang tidak bisa memahami ya makna dari kata-kata sang Prabu tersebut, hingga akhirnya Pak Pujo ini baru tersadar bahwa mungkin yang dimaksud oleh anak buah ya, yang disebut-sebut anak buah oleh sang Prabu ini merupakan kodam yang berdiam di batu yang beberapa tempo hari lalu sempat diambil oleh Pak Pujo. Dan ketika itu entah ya bagaimana ceritanya, Pak Pujo ini akhirnya meminta tolong kepada istrinya untuk menghubungi salah satu teman petualangan dalam hal gaibnya itu untuk mengembalikan batu tersebut ke Sendang Pancur. Kalau saya tidak salah ya, ketika itu Pak Pujo ini menggunakan bahasa isyarat atau bagaimana, karena memang Pak Pujo untuk berbicara saja memang kesulitan ya pada saat sakit itu.
Dan akhirnya memang setelah batu tersebut dikembalikan, kesehatan Pak Pujo ini berangsur-angsur membaik hingga akhirnya Pak Pujo bisa kembali berangkat kerja. Nah, di kesempatan itu juga Pak Pujo ini memang sempat bercerita ya bahwa dulu di tahun 92-an ya, ketika Pak Pujo awal-awal istilahnya ini merambah daerah itu, ketika industri ini belum seramai sekarang ya, namun sudah ada kawasan industri itu, Pak Pujo memang sempat lewat di daerah itu pada malam hari, dan beliau ini memang sempat melihat ya sosok Prabu yang istilahnya ini sedang sedang diam di bawah pohon yang cukup besar. Namun ketika itu Pak Pujo ini tidak begitu ngoh ya, dan tidak begitu menggubris sosok Prabu tersebut. Nah, rupanya ada satu cerita yang justru diceritakan oleh orang yang tinggal di kampung di mana Sendang Pancur itu berada, tentang sosok Sang Prabu. Jadi memang oleh orang-orang kampung ya, dulu di tahun di bawah tahun 80 ya, ketika istilahnya ini orang-orang pertama yang membuka lahan untuk membangun kampung atau mendirikan rumah di tempat tersebut, ini memang banyak dari mereka yang sering bertemu dengan sosok Sang Prabu, terutama ketika mereka ini sedang istilahnya ngangsu ya, atau mengambil air dari sendang untuk dibawa ke rumah. Jadi dulu pada saat awal-awal kampung ini berdiri ya, letak rumah dengan sendang itu memang sebetulnya cukup jauh ya. Hanya saja memang mulai tahun-tahun 90-an atau 95-an ya, saya mulai sering ke daerah tersebut itu mulai tahun 93-94 ya. Itu saya memang sudah melihat beberapa rumah ini jaraknya dengan sendang ini sudah tidak begitu jauh. Nah, orang-orang pertama katakanlah seperti itu ya, yang mendiami kampung tersebut itu seringkali ya, karena memang mayoritas mereka ini bekerja, hingga ketika mereka pulang bekerja ini mereka baru bisa mengambil air ya di sendang. Otomatis memang waktu pengambilan air ini kadang-kadang sudah sangat mendekati maghrib ya, dan hampir pasti ya sosok Sang Prabu itu muncul ketika matahari sudah terbenam, atau istilahnya istilah surup ya, waktu-waktu surup itu senja ya mungkin ya, kalau di Jawa itu sudah masuk waktu maghrib namun langit masih merah. Nah, itu beberapa warga yang sudah sepuh-sepuh ya, warga-warga yang pertama itu memang sering melihat sosok Sang Prabu itu. Namun mereka meyakini bahwa sosok Sang Prabu ini merupakan sosok yang menjaga, atau dalam tanda kutip mengamankan area Sendang Pancur tersebut. Dan memang Sendang Pancur itu pun juga masih bagus ya, hingga pada tahun 2007 mungkin ya, atau 2008 ada satu kejadian longsor yang pada akhirnya membuat Sendang Pancur tersebut tertimbun. Nah, jadi untuk saat-saat sekarang ya, kita memang sudah tidak bisa menikmati sendang tersebut, karena memang sendang itu sudah luluh lantak, dihancurkan oleh longsor. Dan akhirnya di kampung tersebut untuk masalah air ya, itu ya pada akhirnya menggunakan fasilitas air dari pemerintah, pada akhirnya seperti itu. Nah, ini satu cerita yang mungkin kalau saya bilang ya kalau dibilang sisi horornya mungkin memang tidak ada ya, namun satu pelajaran ya menurut saya yang bisa diambil dari kisah ini, bahwa kita sebagai manusia mungkin memang tidak seharusnya ya mengambil atau istilahnya merampas ya
hal-hal atau barang-barang yang memang merupakan bukan milik kita ya, karena memang sebagaimana yang saya yakini ya, bahwa bangsa jin termasuk benda-benda yang mungkin tersembunyi atau tertanam di tanah yang kita pijak ini sejatinya memang bukan milik kita ya. Ya entah bagaimana dulu awalnya atau sejarahnya, namun memang alangkah bijaksananya menurut saya bila kita ini ya membiarkan saja, apalagi kalau memang sudah menyangkut dengan bangsa jin ya atau alam gaib ya, memang sebaiknya ya tidak perlu kita usik-usik lah. Seperti itu ya mungkin pelajaran yang bisa saya ambil untuk diri saya pribadi dari kisah yang saya sampaikan pada malam hari ini. Nah mungkin ada sobat horor klasik yang pernah atau memiliki pengalaman ya ketika istilahnya mungkin mencari-cari atau menarik benda pusaka, mungkin nanti bisa menambahkan ceritanya di kolom komentar, atau mungkin ada yang mengetahui ya tentang sejarah sendang yang saya maksud ini, boleh juga nanti mungkin melengkapi ya, mungkin ada hal-hal yang terlewat tidak saya sampaikan pada cerita ini. Terima kasih bagi sobat horor klasik yang telah mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.